السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلامتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويغلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا ودعاءنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلفا هذا الكتاب صحيح البخاري الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم. لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Saudara-saudara sekalian, ma'asyiral hadirin, muhibbin, muhibbat, para pecinta syariat Nabi, pecinta ilmu, hafidhakumullah jami'an wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa dilindungi dan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia hatta al-akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan lanjutkan ngaji kita masih seputar tentang keutamaan Makkah dan Tanah Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli Makkah wa bunyaniha wa qawlihi ta'ala. Bab ini tentang fadli Makkah, keutamaan Makkah, wa bunyaniha, dan bangunan-bangunan yang ada di Makkah, di Masjidil Haram. Wa qawlihi ta'ala, dan sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Al-ayah. Wa idh ja'alna al-baita, dan menciptakan, ya, menjadikan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala al-baita, ya, kepada yaitu bangunan, yaitu Ka'bah, bait, rumah, tempat, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rumah suci, ya, yaitu Masjidil Haram yang di dalamnya ada bangunan Ka'bah. Allah menciptakan bangunan suci, rumah suci, mathabatan linnas, untuk pusat peribadatan
kiblat peribadatan dari seluruh manusia. Wa amna, dan Allah menjadikan yaitu aman orang yang berada di dalamnya. Nah, berarti Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah, bangunan kecil, yang awalnya menjadi bangunan kecil yang saat ini sudah dibangun, ya. Ada pembugaran, ada bangunan, ya, ditinggikan yang dulu itu kecil, ya, kecil. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikah tempat pusat perhatian dan pusat kiblat dari seluruh manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan Masjidil Haram yang awalnya itu adalah lembah yang tandus. Tandus, sobung napa? Jangan bayangkan Mekah seperti sekarang. Mekah Masjidil Haram dulu di zaman Nabi Ibrahim ya tidak seperti sekarang. Tidak ada bangunan. Hanya Ka'bah di situ. Nah, tidak ada lembah tandus kakapi, tidak ada bangunan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada. Ya, namanya pegunungan. Coba yang akimanken, mungkin apa sih tak ada. Yang di sekitar Masjidil Haram bangunan yang banyak. Kalau dulu tidak ada bangunan, sekarang, kapi kewe hotel. Tidak tampak kalau itu pegunungan. Kenapa? Sulap pun menjadi hotel bangunan yang megah sekarang. Nah, apa sih tak ada bangunan luar biasa, ya? Nah, di situ menjadi pusat perhatian. Siapa yang tidak berpusat kepada kota Mekah? Sampai sekarang, menjadi pusat perhatian. Kenapa? Karena di dalamnya ada Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh manusia umat Islam yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amnan, dan orang yang ada di dalamnya dia akan aman. Diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ketenangan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman berada di dalam. Dan nikah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin kenapa? Menjadikan sebagian dari tempat Ibrahim, makam Ibrahim musalla, menjadi tempat salat. Makanya ada keistimewaan. Ada keutamaan orang yang salat di makam Ibrahim, di area makam Ibrahim. Nah, di daerah-daerah dekat Ka'bah. Nah, nikah ada keistimewaan. Nikah ayatnya. Jadi tempat orang salat. Wahidna ila Ibrahim wa Ismaila, ya. Dan aku memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk apa? Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Untuk membersihkan baiti, rumahku. Kenapa? Ki Makkah kenikah. Masjidil Haram itu, Ka'bah itu dibersihkan di sekelilingnya. Epa soce, epa indah, epa bagus. Untuk apa? Agar ketenangan, kenyamanan umatku, kata Allah, hambaku, kata Allah, lit-ta'ifina, orang yang mau tawaf. Jadi, kalau dari ayat ini, Mekah, bangunan Ka'bah itu tidak langsung semerta-merta menjadi perhatian umat. Kenapa? Ada perawatan. Karena masjid cerminan dari rumah Allah, bangunan kecil miniatur dari Baitullah, harus dicintai, dirawat masjidnya, dibersihkan masjidnya. Jadi coba nyaman. Coba seandainya kotor di sekeliling Ka'bah, siapa yang mau tawaf? Seandainya tidak indah, cerkelacir, nikah dan sebagainya, ada kotoran dan sebagainya, siapa yang mau tawaf? Tidak indah, tak bagus. Tapi sekarang coba, mulai dari zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, disuruh oleh Allah bersihkan, sucikan, indahkan rumahku itu. Agar apa? Orang bisa tawaf dengan nyaman, dengan enak. Ya.
Orang bisa beribadah. Orang bisa beribadah, melakukan ibadah. Warruka'is sujud. Dan orang itu bisa rukuk dan sujud. Ibadah nanda dia. Mari nyaman. Coba sekarang. Dari firman Allah yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Epepet ben Nabi Ibrahim. Epepet ben Nabi Ismail. Berdua dengan ayahnya. Ayah dan anaknya. Membangun Ka'bah dengan indah dan sebagainya. Dan nikah. Agar apa? Agar orang tenang. Ibadah nyaman. Rukuk mapan. Asojud mapan. Dan alhamdulillah walhasil. Sampai saat ini. Subhanallah. Orang tenang. Rukuk sujud di depan Ka'bah. Moga-moga kita rezeki bisa rukuk sujud di depan Ka'bah. Amin. Allahumma amin. Rukuk dan sujud di depan Ka'bah. Berarti menjadi perhatian. Tenang. Siapa yang tidak damai hatinya ketika dia salat di depan Ka'bah, ketika dia rukuk dan sujud di depan Ka'bah, mangkana tak mulia. Cuman karena ada batasan-batasan. Ada tempat-tempat yang lain. Seandainya, tidak ada batasan, tidak ada aturan dan sebagainya. Karena sekarang iator kekapi agar terjadi kedisiplinan, kefokusan, keteraturan, kenyamanan diatur. Seandainya tidak ada aturan, mungkin tidak ada yang mau kembali ke hotel. Kenapa? Karena tempat yang paling nyaman untuk dekat dengan Allah di depan Ka'bah. Lalu kan? Jadi kula panjenengan mangken nika yang berkiblat kepada Mekah, yang berkiblat kepada Ka'bah di dalam salat, yang pergi ke Mekah untuk umrah dan haji, tawaf di Baitullah, doa di Baitullah, salat di makam Ibrahim. Sejatinya kula panjenengan kudu asyukur ke Allah. Yang kedua, bersyukur atas keperhatian yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Dan nikah. Namun tidak beliau tak beresit. Nikah ipa indah, ipa fokus nikah. Makanya nikah sebagai cerminan rumah-rumah Allah, maksudnya rumah tempat ibadah kepada Allah, bersihkan, sucikan, Pak Indah. Makanya nikah merupakan dasar juga bagaimana kita membangun rumah tempat beribadah, masjid Pak Indah, Pak fokus, beri AC, beri karpet seempuk. Kenapa? Biar orang rukuk dan sujud nyaman. Biar orang rukuk dan sujud daina tak celak. Biar orang rukuk dan sujud indah empuk. Tapi jangan terlalu empuk. Kenapa? Takut larut asojud tak ongak boleh. Apa? Nyidda tedu. Karena apa? Karena empuk gelu. Lah nikah standar pun. Nikah standar. Standar. Jadi kalau kita misalnya kula panjenengan datang ke Mekah. Datang ke di Madinah. Kalau di Mekah di bawah tidak ada karpet. Mata angki beri karpet. Tidak ada karpet di Masjidil Haram di bawah, di lantai pusat nih di lantai pusat di Ka'bah, nikah tidak ada namanya mana, tidak ada karpet, tetapi karpet aneka beda nang Madinah. Nah, nang Madinah aneka karpet. Panjenengan kalau beda nang Madinah, aneka menyaksikan melihat karpetnya, empuk nih. Fokus, empuk. Makin ini pun diperbarui lagi. Karpetnya nih, empuk. Tak apak kan. Nah, mereka kan punya apak. Nah, mereka tak apak karena minyak terus. Parfum. Siap bersihan. Masjidil Haram sekelilingnya nih kan. Kalau diperhatikan luar biasa. Tidak ada kotoran-kotoran pas bernyalin bersandal-sandal pada yadaan masjid. Sikat benar. Kenapa? Tukang bersih kalau benih kecok. Siapa ngecok sandal buat coba kan? Kenapa? Batak masuk ke burambur, sikat ke. Kenapa? Biar bersih pemandangan di sekitar Masjidil Haram. Ini kan dijaga keindahannya, dijaga kesuciannya. Nah, ini kaki. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله
Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau minta, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ini kebarokan Tuhan Nabi Ibrahim. Rabbi, ya Allah, Tuhanku, ij'al hadza baladan amina. Jadikan ya Allah kota ini Mekkah baladan amina, kota yang aman, kota yang menyejukkan. Loh, ini ketua Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam abangun Ka'bah pas atua. Membangun atua untuk apa? Untuk generasi-generasi berlanjutnya. Epa aman. Warzuq ahlaku minats tsamarat, dan berikan rizki kepada penduduk Mekah, kepada keluargaku, kepada penduduk Mekah semuanya. Minats tsamarat, dari buah-buahan. Nah, jadi nyokon Nabi Ibrahim, nyokon rezeki. Rezeki apa? Buah-buahan, bukan tumbuhan. Coba neng Mekah, berdebu tombuan, tak ada. Apa sih tombuan Mekah? Tak ada. Korma neng Madinah. Mekah apa yang tak ada? Tandus, beto malolo. Tapi coba ketika datang ke Mekah, buah apa yang tidak ada neng Mekah? Nyarian apa? Bodoh, anggur, wah, dah. Jeruk, macam-macam jeruk. Mulai jeruk semanis sampai secelok, beda. Nyari secelok, karena takut manis darah napanya mana, diabetes, nyari secelok, beda. Buah apa yang tidak ada, Karisa? Tapi semuanya lengkap. Kenapa? Ini nyata doanya Nabi Ibrahim. Makanya mohon atua rezeki gini kah? Atua rezeki yang bisa bermanfaat. Rezeki hasilnya lah nikah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam anika atua sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadaan. Nang Mekah Madinah anika kalau minta tumbuh-tumbuhan, beberapa tumbuhan tak odi karena tanahnya tanah kering, tanah tandus tobe tuan. Makanya Nabi Ibrahim tak anyo on butombuan tapi anyo on buah. Tak penting butombuna, cek saya sederhananya doanya tak penting je juga juan butombuan pohon, si penting buah. Maksud tadi tak ada pungkana napanya mana pungkana apel, pungkana nikah, si penting beda buah apel. Tina tak ada pungkana jeruk, si penting beda buahna jeruk. Nah nikah menjadi perhatian bagi kita. Jadi kalau kita berdoa sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kondisi. Makanya Nabi Ibrahim nikah jadi orang yang mampu membaca situasi. Jadi anyoon nang Mekah tak anyoon butombuan. Karena kalau anyoon butombuan tidak semua pohon bisa tumbuh di Mekah. Makanya nyoonna cerdas nih kan. Apa? Warzuq ahlahu minats tsamarat. Beri buah-buahan ban Gusti Allah banyak. Dan orang yang ada di dalamnya nikah bisa apa? Bisa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, oleh karena itulah nikah menjadi tanda bagi kita, bagi kula panjenengan, insya Allah nikah betul-betul aja ke kota Mekah dan sekitarnya seekocak tanah haram. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tak kacipi punten. Jadi beliau nikah membangun memang berdua, tetapi apa yang ditinggalkan oleh beliau nikah enyona ke Allah agar menjadi apa? Agar menjadi bagian dari seluruh umat manusia. Seerasa akina kakapi. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan apabila Nabi Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi dari Ka'bah tadi bersama Ismail, bangun. Seawal ni Ka'bah ni kini,
hanya batu kecil, bangunan kecil pas beri pondasi pas. Kawaid pondasi ini, dasar-dasar dasar-dasar. Fokus ben Nabi Ibrahim ben Nabi Ismail. Seteti tokang saya Nabi Ibrahim. Seteti kulina siapa? Nabi Ismail. Oh, batu-batunya siapaki. Ini kerjasama sefokus. Kenapa saat ini Mekah menjadi perhatian seluruh umat manusia? Bersama-sama semuanya berbondong-bondong menjadi perekat pemersatu umat. Karena apa? Mekah dibangun dengan kekompakan dan kebersamaan. Ini maksudnya. Jadi Pak Napa Apoi akan menjadi indah, menyatu kebersamaan ketika dilakukan secara indah dan bersama-sama. Dan ini coba. Tak katiwi bunten Nabi Ibrahim. Everni ben Nabi Ismail. Pas atua mas. Nah, ini penting. Jadi mon mare kulebun pancingan lalakon. Ini maksudnya, maknanya. Kalau kita sudah berbuat apa, sudah melakukan sesuatu apapun, tapi yang bagus pas atua jelok. Kadang kulebun pancingan mare alako. Kadang kita mare nanem, mare nikah lupa tak atua. Atua, ini kan Nabi Ibrahim setelah membangun kepi, mapan pas atua. Napa tuana? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima aki apa yang aku lakukan bersama anakku. Wah, berarti apa yang dia lakukan, nyuun terima ya Allah. Kadang kita lupa. Ketika sudah bekerja, fokus, menikah, pas lupa tak atua. Nikah Nabi Ibrahim, apapun yang kita lakukan, jangan lupa, mari tua, kakuste Allah. Doa, mari al-salat, atua. Mari al-laqo, atua. Terima aki kalakuan abdina, ya Allah. Terima aki salat abdina, ya Allah. Nah, jangan lupa. Karena tak ajamin kula panjenengan nikah apa yang kita lakukan langsung terima. Makanya nyoon ke Gusti Allah. Lah ini nikah kelas Nabi Ibrahim. Mari abangun Ka'bah mapan atua Rabbana taqabbal minna. Butuh Allah. Ya Allah terimalah ya Allah. Kerja kerasku bersama anakku membangun Ka'bah. Terima aki. Coba kecewa abdi ya Allah. Nah. Karena panjenengan mon mari alako akasap misalnya, namun cukup, namun somangka, namun nikah ajoon ke Allah mari naman ya Allah, aku serahkan ini semua tanaman ini kepadamu ya Allah, papokus ya Allah bisa memberikan kenyamanan, keselamatan dekat abdina keluarga, dekat umat setuju. Nah, nikah tuana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ki anoon ka Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nika Allah maha mendengar dan mengetahui kerja hambanya. Nika Isra'aki boleh. Artena perbuatan yang dilakukan tak lecek bisa engkau lihat ya Allah. Nah, nikah bentuk bagaimana kulubun panjenengan ketika melakukan sesuatu kita tetap berharap sesuatu itu menjadi ibadah. Lelah harus berubah menjadi lillah. Kadang kare lelah nama Allah. Lelah nikah capek anakku seharian tada lillah. Kenapa? Karena tada tua sekali. Kita mengandalkan kerja keras kita, bukan mengandalkan Allah. Dan nikah pelajaran bagi kita, yaitu ketika kita melakukan sesuatu aktivitas, akhiri dengan kita memohonkan agar apa yang kita lakukan diterima oleh Allah. Karena Maria Pojeng, ya Allah terima aki wudhu aktina, salat aktina, puasa setuju ibadah aktina, terima ya Allah. Dan nikah. Anak kau dari kantor Paleman, ya Allah terima aki kerja akti nasi ampun seharian dan kantor setiap nilai ibadah ya Allah benih perak tu nyaman Allah ibadah
dari sahabat dari teken ya Allah abtina puru mari teken tetia kikalapan teken abtina ngiba ibadah keajunan ya Allah penuh dengan kebaikan ya Allah tetia ki semakin semak abuk keajunan ya Allah pabarokah semelai tekegan abtina ya Allah pabarokah ya Allah semelai mentamanan abtina ya Allah lah nikahnya onaki ya Allah walaupun tidak bisa pakai bahasa Arab pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh dirinya sendiri. Mun cak coba ya coba, mun matura cak matura, cak Inggris ya cak Inggris, macam-macam pon. Nah sesuai dengan kemampuan dan apa yang dimengerti. Pon itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Besok kita lanjutkan. Ternyata tuanya tak berak cokop kangkui abeen melono. Nah ini kan buruk kangkui berdua. Si alako kan sera Ibrahim dan Ismail. Jadi tarima aki kalakon abdina ben anak abdina. Tetapi tidak cukup ini doanya. Besok kita akan lanjutkan. Nah, nikah kita belajar dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Moga-moga kelakuan-kelakuan kita, ibadah-ibadah kita, pekerjaan kita bernilai lillah karena Allah Subhanahu wa taala bernilai ibadah. Moga-moga diterima sareng Allah. Barokah sareng Allah. Apapun yang kita lakukan barokah. Apapun yang kita lakukan muka-muka diterima ben Gusti Allah. Sebab kelakuan walaupun padang can abe ibadah, orang atikir ni akan padang ibadah. Subhanallah subhanallah. Tapi belum tentu zikirnya lillah. Kenapa? Kadang orang atikir tak karena Allah tapi karena ialah berarti zikirnya tak oleh nilai ibadah, cuma oleh nilai pamer di hadapan manusia. Makanya ini penting. Apapun yang kita lakukan niataki kangkui lillahi ta'ala. Muka-muka karatu muka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فارفعنا الله الله طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته